Shalom para peserta CMT Pathfinder Basic Staff Training. Kita kembali melanjutkan materi kita. Dan pada saat ini kode materi yang akan disampaikan adalah PFAD 004 ya, Pathfinder Club Pelayanan Masyarakat atau Outreach Jangkauan Keluar tentunya. Modul pembahasan jangkauan keluar atau outreach ini yang bisa diimplementasikan dengan pelayanan masyarakat sebenarnya dibutuhkan 60 menit kalau kita bertemu langsung ya. Tetapi pada saat ini saya coba meringkas supaya kita ketika melihat video nanti bisa merangkum apa yang disebutkan dalam modul pembahasan kali ini. Perkenalkan ya, nama saya adalah Pendeta Samuel Pardede ya. Sekarang saya melayani di daerah Sumatera kawasan Selatan selaku Direktur Pelayanan Pemuda Advent. Materi pada saat ini atau materi outreach ini diambil dari beberapa sumber ya. Sumber yang pertama adalah Pathfinder Administration Manual General Conference Youth Ministry Department edisi 2004. Juga diambil dari Club Ministry Training Manual Workshop Resources for Presenter General Conference Seventh-day Adventist Adventist Youth Ministry edisi tahun 2022. Juga diambil dari Investiture Achievement Requirement for Director Guides dari North American Division edisi 2014 dan juga Investiture Achievement Requirement for Pathfinder dari North American Division tahun 2014. Dan yang sumber terakhir adalah dari Honor Book tahun 2011 ya, General Conference Youth Ministry Department. Baik, berbicara tentang jangkauan keluar, berbicara tentang outreach ya, dalam hal ini dengan lebih mudah ketika kita implementasikan dalam pelayanan masyarakat. Pena Inspirasi berkata dalam Testimonies jilid 7 halaman 64, Tuhan telah menunjuk orang muda untuk menjadi tangan menolong baginya. Artinya bahwa orang-orang muda mempunyai potensi untuk memperkenalkan kasih Kristus. Jadi sebenarnya keberadaan kelas kemajuan bukan hanya sekedar kepanduan, tetapi keberadaan kita di klub merupakan perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada banyak orang. Itu makanya berbicara tentang jangkauan keluar, ini merupakan tugas ya bagi setiap orang muda. Jadi diharapkan nanti para peserta CMT ini ketika kita membina di klub-klub binaan kita, ya dalam hal ini tentunya ketika kita membina para adik-adik Pathfinder, kita harus bisa mengarahkan mereka untuk menjadi berkat bagi orang lain. Kita harus bisa mengarahkan mereka untuk mengadakan pelayanan masyarakat sehingga bisa menjangkau orang-orang yang belum mengenal Kristus melalui tindakan nyata, ya, perbuatan baik atau mungkin pelayanan bagi masyarakat di mana mereka berada. Bahkan Pena Inspirasi juga masih mengatakan di dalam buku pendidikan halaman 271, dengan sejumlah pasukan pekerja seperti orang muda kita yang dilatih dengan benar akan melengkapi bagaimana kabar penyalipan, kebangkitan, kedatangan segera juru selamat segera dikabarkan ke seluruh dunia. Jadi sebenarnya orang-orang muda harus dilatih dalam hal ini. Ya, kita adalah juru kabar itu, dan kita, ya, selaku kakak-kakak pembina kepada adik-adik Pathfinder, ya, harus dapat mengarahkan adik-adik yang kita bina, adik-adik Pathfinder, untuk menjadi juru kabar bagi dunia. Dengan demikian, ya, keberadaan kita di tengah-tengah masyarakat di mana kita berada, ya, dapat
dirasakan oleh para masyarakat, sehingga mereka bisa melihat tabiat dan karakter Yesus di dalam diri kita ketika kita mengadakan pelayanan masyarakat kepada mereka. Bahkan firman Tuhan berkata dalam Markus 16 ayat 15, "Pergilah ke seluruh dunia dan kabarkanlah kabar baik ke semua makhluk." Ini adalah salah tugas yang harus kita sampaikan kepada adik-adik Pathfinder. Dengan demikian keberadaan mereka ya di klub bukan hanya sekedar mengikuti kelas-kelas kemajuan, tetapi juga dapat menjadi sarana ya perpanjangan tangan Tuhan untuk memperkenalkan kasih Kristus kepada masyarakat di mana mereka berada. Saya mau mengarahkan kita ke satu atau dua kasus ya di dalam Alkitab, di mana ini bisa menjadi contoh bagi kita untuk memulai pelayanan masyarakat. Bahkan ketika kita nanti akan mengkoordinir ya pelayanan masyarakat di klub di mana kita menjadi pembina. Dalam Lukas 10 ayat 25 sampai 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Ya, kalau kita lihat ya dalam kisah orang Samaria yang baik hati ini, ya, tentu kita tahu bahwa pelayanan yang dilakukan oleh orang Samaria ini, ya, kepada orang yang membutuhkan, yang pada saat itu orang ini terluka, membutuhkan pertolongan, ya, dan orang Samaria ini menunjukkan, ya, tindakan nyata. Kemudian dia melayani orang sakit ini. Jadi berbicara tentang, kalau kita ambil dari kisah orang Samaria yang baik hati ini, ya, pelayanan masyarakat merupakan salah satu ciri pertumbuhan rohani. Ya, kita tentu tahu di dalam kisah orang Samaria yang baik hati ini, boleh saja ada orang yang merasa bahwa dia adalah seorang rohaniawan, ya, seperti imam, orang Lewi, ya, para rohaniawan yang dianggap lebih sensitif terhadap kebutuhan banyak orang. Tapi sebenarnya berbicara tentang pelayanan masyarakat, ya, itu bisa dilakukan oleh siapa saja, ya, termasuk kita. Yang boleh saja mungkin, ya, ketika adik-adik Pathfinder merasa, waduh, siapalah kami ini? Kami masih anak remaja. Jadi kita selaku pembina harus yakinkan anak-anak remaja, harus yakinkan para Pathfinder walaupun mereka masih remaja, mereka bisa melakukan pelayanan sama seperti orang Samaria yang baik hati, yang tanda kutip mungkin tidak diperhitungkan ya secara spiritual. Boleh saja mungkin orang-orang menganggap bahwa orang Samaria ini tidak lebih rohani dari para Lewi ataupun para imam. Tapi yang pasti ketika dia melakukan pelayanan kepada orang yang membutuhkan, orang yang terluka, orang yang baru mengalami musibah oleh karena dirampok tadi, dia merupakan seseorang yang memiliki pertumbuhan rohani. Artinya dia bukan hanya sekedar belajar tentang firman Tuhan, tapi dia hidupkan apa yang dia pelajari. Nah, ini yang harus kita tekankan kepada adik-adik Pathfinder nanti kalau kita bina mereka. Bukan hanya sekedar pengetahuan rohani yang mereka miliki, tapi mereka juga harus memiliki pertumbuhan rohani, yakni menghidupkan apa yang mereka pelajari. Bahkan kalau kita melihat di dalam Matius pasal 25 ya, ayat 31 sampai 46 ya. Dalam perikop ini judul perikopnya adalah penghakiman terakhir. Ketika Yesus berkata, ya saya baca di sini di dalam Matius pasal 25 ayat yang ke-35 saya baca. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ketika aku haus, kamu memberi aku minum. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Ketika aku telanjang, ayat 36. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu menjawab dia, katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami
memberi engkau makan, atau haus dan kami memberi engkau minum. Ayat 38, bila manakah kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian. Kemudian ayat 39, bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau. Ayat 40, dan raja itu akan menjawab mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Ya, jadi dalam kasus ini, ya, kita melihat ketika Yesus bertanya, ya, ketika Yesus mengatakan, ketika aku lapar, ketika aku haus, ketika aku telanjang, ketika aku di penjara, ya, kita melakukan sesuatu untuknya. Nah, pertanyaannya, ya, apa yang bisa kita lakukan untuk orang-orang di sekitar kita? Ya, kepada siapa? Lalu bagaimana kita melakukannya? Kapan? Dan bila mana? Saya percaya semua para peserta CMT ini tentu kita sangat memahami janji dan peraturan Pathfinder. Ingat, center point dari janji dan peraturan Pathfinder ini, yang pertama adalah melayani sesama. Lalu kemudian yang kedua, penemuan rohani. Yang ketiga adalah pertumbuhan pribadi. Jangan lupa, dan kita tidak bisa lepas, ya, dari center point ini ketika kita membina adik-adik Pathfinder. Karena seperti yang saya katakan tadi, ya, dalam perjanjian Pathfinder, ya, oleh kasih karunia Allah, saya mau menjadi suci, manis budi, benar. Saya mau mematuhi peraturan Pathfinder. Saya mau menjadi hamba Allah dan sahabat manusia. Kemudian peraturan Pathfinder, melaksanakan kebaktian pagi, melakukan kewajiban saya dengan jujur, memelihara tubuh saya, berbuat benar, jadi sopan dan penurut, berjalan perlahan dalam acara perbaktian, selalu menyanyi dalam hati, dan menjalankan pekerjaan Tuhan. Artinya kalau kita lihat, ya, ada 3 elemen yang menjadi center point, ya, dari perjanjian dan peraturan yang kita dengarkan tadi, yaitu serving other, ya. Kemudian apalagi tadi seperti yang saya katakan tadi, personal growth, pertumbuhan apa? Rohani. Dengan demikian, ya, ketika kita membina adik-adik binaan kita tidak bisa lepas dari ketiga hal ini. Sekarang kita akan bahas, ya, satu persatu. Personal growth atau pertumbuhan pribadi. Tingkatkan pencapaian melalui penilaian yang ditetapkan. Sebagai pembina, kita bisa menentukan, ya, tingkat pencapaian melalui penilaian yang bisa diukur untuk mengetahui pertumbuhan pribadi, ya, setiap adik-adik Pathfinder. Yang kedua, kembangkan hubungan dengan Tuhan melalui studi harian tentang firman Tuhan, ya. Dengan demikian, ketika kita melatih atau membina adik-adik kita mempunyai hubungan yang akrab dengan Tuhan, tentu melalui firman dan doa. Ketika kita mendengar Tuhan berbicara melalui firman-Nya, lalu kemudian kita juga menyampaikan, ya, isi hati kita kepadanya melalui doa. Biarlah ini merupakan sebuah gaya hidup bagi adik-adik Pathfinder yang kita bina, sehingga mereka memiliki pertumbuhan pribadi yang baik oleh karena mereka mempunyai hubungan yang dekat dengan Tuhan. Yang ketiga, rangkullah gaya hidup Pathfinder seperti Yesus. Ya, tentu adik-adik Pathfinder yang kita bina
yang mempunyai latar belakang yang berbeda-beda, mungkin karakter yang berbeda-beda, tapi kita harus rangkul mereka. Ya, kita harus rangkul mereka supaya mereka bisa bertumbuh, ya, supaya bisa bertumbuh secara pribadi. Kemudian adalah spiritual discovery atau perkembangan secara rohani. Dorong pertumbuhan rohani anak-anak melalui pelajaran Alkitab dan sejarah perkembangan Kristen. Ya. Tentu di dalam Alkitab ada begitu banyak pelajaran-pelajaran yang menarik. Bahkan kita bisa arahkan mereka kepada tokoh-tokoh Alkitab yang menjadi idola mereka. Dan mereka bisa belajar, ya, dari sejarah pengalaman hidup para tokoh-tokoh Alkitab ini. Dengan demikian mereka akan menemukan, ya, bahwa ternyata mereka juga memiliki potensi yang sama untuk bisa berkembang secara rohani, sama seperti apa tokoh-tokoh Alkitab yang dia pelajari dalam Alkitab, sehingga dia akan merindukan, ya, sama seperti contohnya, saya rindu menjadi seperti Daud yang pemberani, ya, atau mungkin saya mau menjadi seperti Yusuf yang suka memaafkan, ya, yang sabar, ya. Dengan demikian mereka akan menemukan, ya, pertumbuhan atau penemuan rohani di dalam kehidupan mereka. Yang ketiga, ini dia yang sehubungan juga dengan kita punya pelajaran, ya. Serving other, melayani sesama, ya. Jadi sebagai pembina kita harus melibatkan para pathfinder dalam pelayanan yang aktif. Hubungkan pathfinder ke komunitas yang ada. Kemudian libatkan pathfinder dalam penginjilan persahabatan. Hubungkan pathfinder dengan gereja di mana mereka berada. Dengan demikian, ya, ketika mereka menyadari bahwa mereka mempunyai banyak potensi, karena kita tahu orang-orang anak pathfinder ini juga mempunyai banyak teman-teman. Lalu dia juga punya tetangga, dia juga punya sahabat-sahabat. Kita libatkan mereka untuk melayani masyarakat yang ada di circle-nya, ya, yang ada di circle-nya, yang ada di lingkungannya. Dengan demikian dia mengerti bahwa keberadaannya, ya, sebagai umat Allah harus dapat menjadi berkat bagi orang lain, ya, melayani sesama. Nah, sekarang kita akan lihat ada 10 langkah. Ya, ada 10 langkah dalam pelayanan masyarakat yang bisa kita lakukan di klub kita, ya, sehingga kita bisa mengarahkan adik-adik pathfinder di klub kita untuk melakukan pelayanan masyarakat. Yang pertama, ya, sasaran. Sasaran kegiatan adalah lingkungan komunitas. Daerah mana saja yang akan dijangkau oleh kegiatan pelayanan masyarakat yang akan dilaksanakan. Ya, jadi kita harus punya sasaran, lingkungan atau komunitas yang mana. Ya, boleh saja mungkin kita mengarah kepada contoh. Oke, kita fokus mengadakan pelayanan buat panti asuhan, atau kita mau mengadakan pelayanan buat para gelandangan, atau kita mau mengadakan pelayanan buat masyarakat yang ada di sekitar gereja. Jadi artinya ada sasaran kegiatan tersebut, ya. Ada komunitas atau daerah yang akan dilayani. Setelah itu rencanakan dengan baik, ya. Menyusun semua rencana-rencana persiapan dan kegiatan sehubungan dengan sasaran yang akan dituju. Dengan membuat survei lapangan tentunya, ya, mendata kondisi dan situasi. Lalu kemudian kita lihat apakah ada masalah dan segala sesuatunya. Kemudian visi dan misi kita untuk melakukan pelayanan masyarakat itu juga harus jelas. Dengan demikian ketika kita sudah rencanakan dengan baik, ya, saya percaya, ya, maka kita bisa melangkah ke langkah selanjutnya, yakni menentukan target, ya, menentukan target. Kalau tadi tempat secara umum, sekarang target, ya, dikatakan menentukan target utama kegiatan pelayanan masyarakat. Setelah melihat dari dekat
dengan perencanaan yang baik, sehingga tujuan utama dari kegiatan ini akan dapat dicapai dan akan lebih terlaksana. Kita tahu, ya setelah kita contoh tadi, kita mau buat di panti asuhan, lalu kemudian kita buat rencana yang baik, lalu kemudian di panti asuhan itu kita lihat, ya target kita apa? Oh, target kita adalah anak-anak remaja yang ada di panti tersebut. Karena sama anak remaja tentu bisa lebih apa? Saling mengerti satu sama lain, ya. Lalu yang berikutnya adalah ide atau pemikiran dan usul-usul, ya. Dihimpun ide-ide, ya. Usul-usul dibicarakan dengan baik demi suksesnya kegiatan pelayanan masyarakat yang lebih efisien dan tepat sasaran. Saya percaya anak-anak Pathfinder ini sebenarnya brilian, ya. Mereka penuh dengan ide. Nggak masalah kita tanya mereka, ya. Ide-ide dan pemikiran serta usul-usul apa yang mereka sampaikan. Lalu setelah itu kita lihat sumber daya, ya. Kita lihat sumber daya. Tentu saja berbicara tentang sumber daya, kita harus mendapatkan dukungan dari segala sumber daya yang ada. Baik gereja, pendeta, majelis jemaat, orang tua, dan pihak-pihak yang peduli pelayanan masyarakat. Dan tentu saja, ya, ketika kita sudah mendapatkan dukungan dari segala sumber daya, maka, ya, pelayanan masyarakat yang direncanakan tadi, ya, pasti akan lebih apa? Akan lebih mudah untuk dijalankan. Setelah itu, setelah mendapat dukungan, yang keenam adalah buat jadwal dan waktu pelaksanaannya. Ya, jadi buat jadwal dan waktu pelaksanaannya. Menentukan tanggal dan waktu pelaksanaan kegiatan pelayanan masyarakat. Ya, tentu saja ini harus disesuaikan dengan apa? Agenda jemaat, ya, sehingga event-event yang ada tidak saling berbenturan, tapi justru saling mendukung satu sama lain. Ya, tentukan tanggal dan waktu pelaksanaan tepat di mana semua, ya, atau mayoritas peserta klub bisa melaksanakannya. Nah, setelah ditentukan tanggal, ya, dan waktunya, langkah berikutnya adalah laksanakan, ya, pelaksanaannya. Just do it, action itu maksud saya, action. Ya, melaksanakan kegiatan, ya, melibatkan semua elemen yang ada dengan tetap memperhatikan hal-hal yang sudah direncanakan, akan membuat pelaksanaan kegiatan sesuai dengan rencana awal dengan hasil yang sukses tentunya, ya. Jadi dengan demikian kita harus lakukan apa yang sudah direncanakan tadi. Nah, setelah kita mengadakan pelayanan masyarakat atau setelah mengadakan tindakan nyata, maka tindakan nyata itu, ya, perlu didokumentasikan. Jangan lupa, ini langkah yang penting, ya, perlu didokumentasikan. Jadi di era digital ini dokumentasi setiap kegiatan pelayanan masyarakat, ya, merupakan suatu kegiatan yang wajib. Kenapa perlu didokumentasikan? Bukan hanya sekedar sebagai file, tapi juga ini bisa untuk di-share menjadi motivasi bagi orang lain. Bahkan ini bisa menjadi sebuah sejarah, ya, yang kalau kita buka kembali akan memberikan apa? Kekuatan kepada kita. Dengan demikian, dokumentasi merupakan hal yang sangat penting, ya, di dalam langkah berikutnya dalam apa? Pelaksanaan kegiatan ini. Yang berikutnya adalah evaluasi. Tentu setiap kegiatan harus dievaluasi, termasuk juga apa? Pelayanan masyarakat yang telah kita lakukan tadi, ya. Jadi evaluasi kegiatan setelah pelaksanaan merupakan langkah penting untuk melihat keberlangsungan acara, kemudian menganalisa setiap kegiatan, lalu capaian-capaian yang didapat, bahkan kendala-kendala yang dihadapi, sehingga kita menemukan pemecahannya untuk apa? Untuk kegiatan berikutnya. Jadi sangat penting evaluasi, jangan lupa. Ya, sering sekali
kadang kita lupa kepada hal ini. Setelah selesai acara, kemudian kita apa? Bubar begitu saja. Seharusnya harus ada apa? Evaluasi, ya, evaluasi. Dan yang terakhir, ya, yang ke-10 adalah laporan. Ya, ini tidak kalah penting. Bayangkan dari tadi kita sudah membuat langkah-langkah, lalu kemudian segala daya upaya sumber daya sudah dilakukan dengan baik. Tentu kita mau apa? Ketika kita mengawalinya dengan baik, kita mau juga berakhir dengan baik. Itu makanya semua kegiatan itu perlu dilaporkan. Ya, semua kegiatan yang telah dilaksanakan harus dibuat laporannya, laporan kegiatan dan pertanggungjawabannya. Ya, khususnya ya penggunaan dana yang telah dipakai, lalu kemudian hasil yang telah didapatkan. Karena tadi kan kita melibatkan semua apa? Semua pihak, sehingga semua pihak akan semakin percaya dengan kegiatan yang kita lakukan, kegiatan pelayanan masyarakat yang kita lakukan. Sehingga dalam pelayanan masyarakat berikutnya akan lebih banyak lagi orang yang apa? Yang terlibat. Akan lebih banyak lagi sumber daya yang akan kita peroleh, ya. Jadi pelayanan masyarakat yang harus ya kita adakan di klub kita masing-masing. Tentu ini semua apa? Dibutuhkan apa? Dibutuhkan kemauan, ya, dibutuhkan semangat dari kakak-kakak pembinanya dulu. Kemudian bisa ditularkan kepada apa? Kepada adik-adik Pathfinder, ya. Pelayanan masyarakat Pathfinder, ya, yang efektif bila mana kita mulai dengan semangat dan optimis ya dari kakak-kakak pembina. Lalu kemudian bekali para Pathfinder dengan kepahaman-kepahaman yang mendukung untuk mengadakan pelayanan masyarakat. Buat kegiatan dalam event-event yang berkenaan, ya. Kemudian libatkan Pathfinder dalam perencanaan dan pelaksanaannya. Libatkan para pendeta, anggota majelis, dan orang tua yang ada di dalamnya. Kemudian sesuaikan kegiatan dengan lingkungan yang ada, ya. Apabila ada keterbatasan sumber daya, mulai dengan yang sederhana. Kerjasama dengan Pathfinder Club yang lain pun bisa, ya. Tentu ini sangat apa? Sangat bermanfaat. Sehingga pelayanan masyarakat Pathfinder Club, ya, yang kita lakukan akan berjalan dengan efektif, ya. Jadi para peserta CMT, ya, tentu kita sudah mendengarkan pemaparan-pemaparan yang dipaparkan tadi. Oleh sebab itu ada tugas, ya, tugas portofolio, ya, yang harus dilaksanakan oleh semua peserta training ini. Dikatakan jika Anda ditunjuk, ini tugasnya, ya, jika Anda ditunjuk menjadi koordinator pelayanan masyarakat yang akan dilaksanakan di Pathfinder Club Anda, uraikan dengan jelas, ya, 10 langkah efektif perencanaan pelayanan masyarakat dengan contoh yang dapat Anda lakukan. Dan Anda yakin akan mendapat sambutan dari semua sumber daya yang terlibat, ya. Jadi ini tugas yang harus, ya, dikerjakan semua para peserta. Saya percaya melalui pemaparan tadi kita bisa melaksanakannya. Kiranya Tuhan memberkati kita. Amin.